Pernahkah kamu terbangun di pagi hari, membuka ponsel, dan tiba-tiba merasa hidupmu tidak ada artinya? Hanya dalam beberapa menit menggulir layar, kamu melihat teman lama yang baru saja membeli rumah, rekan kerja yang naik jabatan, atau seseorang yang seangkatan denganmu sudah membangun keluarga kecil yang tampak sempurna. Tiba-tiba, udara di sekitarmu terasa lebih berat, dan ada suara kecil di kepala yang berbisik bahwa kamu telah gagal. Perasaan itu tidak datang tiba-tiba, ia merayap pelan melalui setiap unggahan yang kita lihat. Kita mulai mengukur harga diri kita menggunakan penggaris milik orang lain, lalu merasa kecil karena angka kita tidak setinggi mereka. Kita terjebak dalam sebuah perlombaan yang sebenarnya tidak pernah kita daftar. Namun entah bagaimana, kita merasa harus memenangkannya agar bisa merasa cukup. Kita sering lupa bahwa apa yang kita lihat di layar adalah sebuah panggung yang sudah dikurasi dengan sangat rapi. Kita melihat hasil akhir, namun kita mengabaikan proses panjang yang melelahkan di belakangnya. Kita membandingkan bagian terdalam dari rasa sakit dan kegagalan kita dengan bagian terluar dari keberhasilan orang lain. Inilah yang disebut sebagai ilusi kecepatan. Kita merasa orang lain melesat cepat, sementara kita hanya berjalan di tempat. Padahal, kecepatan itu seringkali hanyalah persepsi yang diciptakan oleh potongan-potongan momen terbaik yang mereka pilih untuk dibagikan kepada dunia. Media sosial telah mengubah standar kesuksesan menjadi sesuatu yang terlihat instan dan seragam. Jika tidak punya ini di usia sekian, maka kita dianggap tertinggal. Jika belum mencapai itu di tahun ini, maka kita dianggap gagal. Standar ini mencekik kita, membuat kita lupa bahwa hidup bukan tentang siapa yang sampai duluan, tapi tentang bagaimana kita bertahan dalam perjalanan. Ada rasa lelah yang luar biasa ketika kita mencoba mengikuti ritme hidup orang lain. Kita memaksakan diri untuk berlari di lintasan yang sebenarnya tidak cocok dengan kaki kita. Kita mengabaikan kebutuhan diri sendiri hanya karena takut terlihat lambat di mata orang yang bahkan mungkin tidak peduli dengan proses kita. Ketahuilah bahwa merasa tertinggal adalah perasaan yang manusiawi, namun membiarkan perasaan itu mendefinisikan nilai dirimu adalah sebuah kesalahan. Kamu tidak sedang tertinggal, kamu hanya sedang berada di musim yang berbeda. Ada yang mekar di musim semi, ada yang baru kuat di musim gugur. Kecepatan bukan satu-satunya ukuran kemajuan. Ada kemajuan yang tidak terlihat oleh mata, seperti saat kamu belajar untuk lebih sabar, saat kamu mulai bisa memaafkan dirimu sendiri, atau saat kamu memilih untuk tetap bangun meski hatimu sedang hancur. Itu semua adalah bentuk pertumbuhan yang nyata. Pada akhirnya, satu-satunya orang yang perlu kamu lampaui adalah dirimu yang kemarin. Bukan teman sekolahmu, bukan rekan kerjamu, dan bukan orang asing di internet. Karena setiap jiwa memiliki peta jalannya masing-masing, dengan rintangan dan puncak yang berbeda-beda. Bayangkan kamu sedang berdiri di sebuah ruangan yang sangat bising, di mana semua orang meneriakkan pencapaian mereka. Ada yang berteriak tentang gaji pertamanya yang besar, ada yang memamerkan kunci rumah baru, dan ada yang bercerita tentang pernikahan impian mereka. Di tengah kebisingan itu, kamu hanya terdiam, merasa suaramu terlalu kecil untuk didengar, atau mungkin kamu merasa tidak punya apapun untuk diteriakkan. Situasi ini sering terjadi saat kita melihat teman seangkatan yang tampak sudah memiliki segalanya. Kamu melihat mereka sudah mencapai titik yang selama ini kamu impikan, sementara kamu merasa masih berada di titik awal yang sama. Ada rasa sesak di dada saat menyadari bahwa jarak antara kamu dan mereka terasa semakin lebar, seolah-olah ada garis start yang terlewatkan olehmu. Kita mulai mempertanyakan kemampuan diri sendiri. Mengapa aku tidak bisa secepat mereka? Apa yang salah dengan caraku berjuang? Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian berubah menjadi beban yang kita bawa setiap hari,
membuat setiap langkah kecil yang kita ambil terasa tidak berarti karena dibandingkan dengan lompatan besar orang lain. Kita menjadi terobsesi dengan angka dan statis. Usia 20 lema harus sudah mapan, usia 30 harus sudah punya aset, dan seterusnya. Kita menciptakan penjara waktu yang kita buat sendiri. Lalu kita menghukum diri kita sendiri karena tidak mampu keluar dari penjara itu tepat waktu sesuai keinginan orang banyak. Padahal, rasa gagal itu seringkali muncul bukan karena kita benar-benar gagal, melainkan karena kita terlalu sering melihat ke samping, bukan melihat ke depan. Kita terlalu sibuk menghitung langkah orang lain sampai kita lupa bahwa kaki kita sendiri sebenarnya sudah melangkah jauh dari tempat kita memulai dulu. Keresahan ini adalah jebakan yang sangat halus. Ia membuat kita merasa bahwa hidup adalah sebuah kompetisi besar, di mana hanya ada satu pemenang dan sisanya adalah pecundang. Kita lupa bahwa hidup sebenarnya adalah perjalanan pribadi, di mana satu-satunya tujuan adalah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Mari kita berhenti sejenak dan mencoba melihat lebih dalam. Apa yang kita lihat di media sosial hanyalah sebuah cuplikan terbaik, sebuah potongan film yang sudah diedit sedemikian rupa agar terlihat indah. Itu adalah bagian kemenangan, bukan bagian perjuangan. Kita melihat pialanya, tapi kita tidak melihat keringat, air mata, dan malam-malam tanpa tidur yang mereka lalui. Tidak ada orang yang mengunggah kegagalan mereka di jam 2 pagi. Tidak ada yang membagikan rasa cemas saat saldo rekening menipis atau rasa hampa saat hubungan mereka sedang retak. Kita membandingkan kenyataan hidup kita yang penuh dengan kekacauan dengan etalase hidup orang lain yang sudah dipoles rapi. Tentu saja, kita akan selalu merasa kalah jika itu yang kita lakukan. Kecepatan yang kita lihat itu seringkali adalah ilusi. Ada orang yang terlihat cepat sampai di puncak, namun mereka mungkin mengorbankan kesehatan mentalnya. Ada yang terlihat mapan di usia muda, namun mereka mungkin kehilangan waktu bersama keluarga. Setiap pencapaian selalu datang dengan harga yang harus dibayar, dan kita tidak pernah tahu harga apa yang mereka bayar untuk mendapatkan itu semua. Jadi, saat kamu merasa tertinggal, ingatlah bahwa kamu sedang melihat hasil akhir, bukan proses utuh. Kamu tidak tahu badai apa yang mereka hadapi, dan mereka pun tidak tahu perjuangan hebat apa yang sedang kamu jalani saat ini. Berhentilah menghakimi hidupmu berdasarkan potongan gambar yang tidak lengkap. Kini, cobalah untuk menarik napas dalam-dalam dan lepaskan semua beban perbandingan itu. Sadarilah bahwa setiap orang lahir dengan garis start yang berbeda, membawa beban yang berbeda, dan menghadapi rintangan yang tidak akan pernah sama. Ada yang memulai dengan jalan yang mulus, ada yang harus mendaki gunung terjal hanya untuk sampai ke titik awal. Tidak adil jika kamu membandingkan kecepatanmu dengan mereka yang jalannya lebih rata. Kamu tidak sedang terlambat, kamu hanya sedang berjalan dalam ritmemu sendiri. Mungkin kamu butuh waktu lebih lama untuk memahami sesuatu, atau mungkin kamu harus melewati jalan memutar untuk belajar tentang ketabahan. Semua itu tidak membuatmu gagal. Justru, proses yang lebih lambat seringkali memberikan pemahaman yang lebih dalam dan akar yang lebih kuat agar kamu tidak mudah tumbang saat badai datang nanti. Percayalah bahwa ada waktu untuk segala sesuatu. Ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk menuai. Jika saat ini kamu merasa masih dalam tahap menanam dan belum melihat hasil apapun, jangan menyerah. Teruslah merawat dirimu, teruslah belajar pelan-pelan, dan berhentilah memaksa dirimu untuk mekar sebelum waktunya. Karena pada saatnya nanti, kamu akan menyadari bahwa waktu yang kamu habiskan untuk berproses adalah bagian terindah dari perjalananmu. Pernahkah kamu merasa bahwa dunia bergerak terlalu cepat, sementara kamu masih tertahan di tempat yang sama? Melihat layar ponsel dan menemukan teman sebaya sudah mencapai puncak karir, menikah,
atau memiliki pencapaian yang terlihat sempurna, sementara kamu masih bergelut dengan kebingungan tentang apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan dalam hidup ini. Perasaan tertinggal itu seringkali datang tanpa diundang, menyelinap di tengah malam saat pikiran mulai riuh, dan membuatmu merasa gagal hanya karena garis finishmu tidak berada di titik yang sama dengan orang lain. Kita sering lupa bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan tentang bagaimana kita mampu bertahan dalam perjalanan yang panjang ini. Kita sering terjebak dalam pola pikir bahwa hidup adalah sebuah perlombaan lari sprint, di mana kecepatan adalah satu-satunya ukuran keberhasilan. Kita merasa tertekan untuk mencapai segala sesuatu sebelum usia tertentu, seolah ada jambak raksasa yang akan berbunyi dan menyatakan kita gagal jika belum mencapai target tersebut pada waktu yang ditentukan. Padahal, jika kita melihat lebih dalam, hidup sebenarnya lebih menyerupai maraton yang sangat panjang. Dalam maraton, yang paling utama bukanlah siapa yang memimpin di kilometer pertama, melainkan siapa yang memiliki ketahanan untuk terus melangkah hingga akhir. Kecepatan yang dipaksakan di awal seringkali hanya akan membuat kita kehabisan napas sebelum mencapai tujuan yang sebenarnya. Ada sebuah kebenaran sederhana tentang alam yang sering kita abaikan. Setiap bunga memiliki musim mekarnya masing-masing. Ada bunga yang mekar dengan megah di awal musim semi, membawa warna pertama bagi bumi yang baru terbangun dari tidur musim dingin. Namun, ada juga bunga yang baru mekar saat musim gugur tiba, ketika dunia mulai mendingin, namun ia tetap memberikan keindahan yang sama kuatnya. Tidak ada bunga yang merasa gagal karena ia mekar lebih lambat dari bunga di sebelahnya. Mereka tidak saling bersaing untuk mendapatkan sinar matahari. Mereka hanya tumbuh sesuai dengan kodrat dan waktunya. Begitu pula dengan manusia. Kita memiliki musim yang berbeda-beda untuk bersinar, dan keterlambatan bukan berarti kegagalan, melainkan proses persiapan yang lebih panjang. Ketika kita memaksa diri untuk berlari secepat orang lain, kita sebenarnya sedang melakukan pengkhianatan terhadap diri sendiri. Kita kehilangan makna dari proses belajar, mengabaikan detail-detail kecil yang mendewasakan, dan hanya fokus pada hasil akhir. Kita menjadi asing dengan diri sendiri karena terlalu sibuk menjadi tiruan dari standar hidup orang lain yang bahkan mungkin tidak cocok untuk kita. Pendewasaan tidak bisa dipercepat dengan rasa cemas. Ada hal-hal yang hanya bisa dipelajari melalui kegagalan yang berulang, melalui rasa sepi yang mendalam, dan melalui kesabaran dalam menunggu. Jika kita melompati proses itu hanya demi terlihat cepat, kita mungkin sampai di tujuan, tetapi kita sampai sebagai orang yang kosong tanpa akar yang kuat. Menghargai ritme sendiri adalah bentuk keberanian tertinggi di tengah dunia yang bising. Ini adalah keputusan untuk berhenti membandingkan halaman pertama buku kita dengan halaman terakhir buku orang lain. Ini adalah tentang memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas, untuk salah, dan untuk tumbuh pelan-pelan tanpa harus merasa terbebani oleh ekspektasi dunia. Bayangkan kamu sedang berdiri di sebuah lintasan lari, namun kamu tidak tahu di mana garis finishmu berada. Kamu hanya melihat orang-orang di sekitarmu berlari dengan kencang, dan karena rasa takut tertinggal, kamu ikut berlari sekuat tenaga meskipun kakimu sudah terasa berat dan napasmu mulai tersengal. Kamu berlari bukan karena ingin mencapai sesuatu, tetapi karena kamu takut menjadi satu-satunya orang yang diam di tempat. Kecemasan ini seringkali diperparah oleh apa yang kita lihat di media sosial. Kita melihat potongan kecil dari keberhasilan orang lain, namun kita tidak pernah melihat malam-malam penuh tangis, kegagalan yang memalukan, atau keraguan yang mereka alami. Kita membandingkan kenyataan hidup kita yang berantakan dengan etalase hidup orang lain yang sudah dikurasi dengan rapi. Lama-kelamaan, kamu mulai menyalahkan diri sendiri. Kamu merasa ada yang salah dengan caramu berpikir, caramu bekerja, atau bahkan caramu menjalani hari. Kamu mulai menganggap bahwa rasa lelahmu adalah tanda kelemahan,
Padahal itu adalah tanda bahwa kamu sudah berjuang terlalu keras untuk memenuhi standar yang sebenarnya tidak pernah kamu setujui sejak awal. Ada rasa sesak yang muncul ketika kamu merasa sudah melakukan segalanya, namun hasilnya tetap tidak terlihat secepat mereka. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah kamu memang tidak berbakat, atau apakah kamu memang ditakdirkan untuk menjadi penonton dalam keberhasilan orang lain? Pikiran-pikiran ini kemudian menjadi beban yang lebih berat daripada pekerjaan itu sendiri. Kita sering lupa bahwa setiap orang membawa beban yang berbeda di pundaknya. Ada yang berlari tanpa beban, namun ada yang harus menggendong tanggung jawab keluarga, trauma masa lalu, atau kesehatan mental yang sedang tidak stabil. Membandingkan kecepatanmu dengan kecepatan orang lain tanpa melihat beban yang mereka bawa adalah sebuah ketidakadilan bagi dirimu sendiri. Pada akhirnya, kelelahan yang kamu rasakan saat ini adalah sinyal dari tubuh dan jiwamu bahwa kamu perlu berhenti sejenak. Bukan berhenti untuk menyerah, tetapi berhenti untuk menyadari bahwa kamu tidak sedang berlomba dengan siapapun. Kamu hanya sedang berjalan pulang menuju versi terbaik dari dirimu sendiri, dengan kecepatan yang paling aman untuk hatimu. Sekarang, coba ubah sudut pandangmu. Bagaimana jika menjadi lambat sebenarnya adalah sebuah keuntungan? Saat kamu berjalan pelan, kamu memiliki kesempatan untuk melihat hal-hal yang terlewatkan oleh mereka yang berlari kencang. Kamu bisa merasakan tekstur tanah yang kamu pijak, mendengar bisikan angin, dan menyadari detail-detail kecil dalam hidup yang seringkali justru menjadi sumber kebahagiaan paling murni. Kelambatan memberimu ruang untuk melakukan refleksi yang lebih dalam. Kamu tidak hanya sekadar mencapai target, tetapi kamu memahami mengapa target itu penting. Kamu belajar bagaimana cara bangkit dari kegagalan dengan lebih dewasa, karena kamu memiliki waktu untuk memproses rasa sakit itu, bukan sekadar menutupinya dengan pencapaian baru yang terburu-buru. Ingatlah kembali analogi tentang bunga yang mekar di musim gugur. Ia mungkin tidak menjadi yang pertama dilihat orang, tetapi kehadirannya memberikan warna yang unik dan berharga justru di saat dunia sedang kehilangan warnanya. Keindahan yang datang terlambat seringkali memiliki daya tahan yang lebih kuat karena ia tumbuh melalui tantangan musim yang lebih berat. Jadi, berhentilah meminta maaf karena kamu belum sampai. Berhentilah merasa bersalah karena kamu membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami sesuatu atau memulai sesuatu. Waktumu tidak hilang. Ia sedang bekerja di balik layar, membentuk karaktermu, menguatkan mentalmu, dan mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang sabar. Sebelum kamu mencoba untuk mengejar dunia lagi, cobalah untuk melihat ke belakang dan sadari kemajuan kecil yang sudah kamu buat. Mungkin itu adalah keberanianmu untuk bangun dari tempat tidur saat hatimu terasa berat, atau kemampuanmu untuk tetap berbuat baik meskipun kamu sedang merasa hancur. Hal-hal kecil ini seringkali terabaikan karena kita terlalu fokus pada puncak gunung, sampai kita lupa bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil adalah sebuah kemenangan yang nyata. Kamu tidak perlu melakukan lompatan besar untuk merasa berharga. Cukup dengan menjadi 1% lebih baik dari dirimu yang kemarin, itu sudah lebih dari cukup. Berikan dirimu izin untuk beristirahat tanpa merasa berdosa, dan berikan dirimu ruang untuk gagal tanpa harus merasa tidak berguna. Kamu adalah manusia, bukan mesin yang harus terus berproduksi dengan kecepatan maksimal setiap saat. Peluklah ritmemu sendiri dengan hangat. Katakan pada dirimu bahwa tidak apa-apa jika hari ini kamu hanya bisa bertahan hidup, karena bertahan hidup di tengah badai juga merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Percayalah bahwa selama kamu tidak berhenti melangkah, kamu akan sampai pada waktunya, di saat yang paling tepat, dengan versi dirimu yang paling utuh dan paling siap. Pernahkah kamu terbangun di tengah malam, menatap langit-langit kamar, dan tiba-tiba merasa bahwa hidupmu sedang berjalan di tempat sementara orang lain sudah berlari jauh di depan?
Ada rasa sesak yang sulit dijelaskan saat melihat pencapaian teman sebaya, gelar yang sudah mereka raih, atau stabilitas hidup yang tampak begitu mudah mereka genggam, sementara kamu masih berkutat dengan kebingungan yang sama setiap harinya. Perasaan tertinggal ini seringkali menjadi beban yang tidak terlihat, namun terasa sangat berat untuk dipikul sendirian. Kita dipaksa oleh standar dunia untuk sampai pada titik tertentu di usia tertentu, hingga kita lupa bahwa hidup bukanlah sebuah perlombaan dengan garis finish yang seragam. Kita hanya sedang berada di perjalanan yang berbeda, dengan medan yang mungkin jauh lebih terjal dari yang mereka lalui. Ketidakpastian adalah bagian paling jujur dari menjadi manusia. Kita seringkali menghabiskan terlalu banyak energi untuk bertanya kapan kita akan sampai, kapan semua beban ini akan berakhir, atau kapan giliran kita untuk bahagia. Namun, semakin kita terobsesi dengan titik akhir, semakin kita kehilangan momen berharga yang terjadi tepat di depan mata kita saat ini. Bayangkan jika kita mengubah pertanyaan besar itu. Alih-alih bertanya kapan saya sampai, cobalah bertanya apa yang bisa saya pelajari saat ini. Pergeseran fokus ini sederhana, namun mampu mengubah seluruh cara kita memandang hidup. Saat kita berhenti mengejar bayangan orang lain, kita mulai menyadari bahwa ada banyak hal kecil yang sebenarnya sedang tumbuh di dalam diri kita, meski tidak terlihat oleh dunia luar. Berdamai dengan ketidakpastian bukan berarti kita menyerah pada keadaan atau berhenti berusaha. Berdamai berarti menerima bahwa ada hal-hal yang memang berada di luar kendali kita, termasuk kecepatan waktu orang lain. Ini adalah tentang memberikan ruang bagi diri sendiri untuk bernapas, untuk gagal, dan untuk mencoba lagi tanpa harus merasa terhakimi oleh ekspektasi yang kita buat sendiri. Seringkali, kita terlalu keras pada diri sendiri karena menganggap keterlambatan sebagai kegagalan. Padahal, setiap orang memiliki musim yang berbeda untuk mekar. Ada yang mekar di awal musim semi, ada yang baru menunjukkan keindahannya saat musim gugur tiba. Keduanya tetap indah, dan keduanya tetap memiliki nilai yang sama di mata alam. Kita perlu belajar bahwa makna hidup tidak hanya ditemukan pada saat kita mencapai puncak, tetapi justru ditemukan dalam setiap langkah pendakian yang melelahkan. Di dalam rasa lelah itu, di dalam air mata yang jatuh saat kita merasa tidak mampu, disitulah karakter kita sedang ditempa menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Ketidakpastian sebenarnya adalah ruang bagi kemungkinan. Jika semua hal sudah pasti dan terukur, kita tidak akan pernah belajar tentang ketangguhan, kesabaran, dan kepercayaan. Masa-masa sulit yang kita alami sekarang adalah laboratorium kehidupan yang sedang mengajarkan kita bagaimana cara bertahan dan bangkit kembali. Pada akhirnya, yang paling penting bukanlah seberapa cepat kita sampai, melainkan siapa diri kita saat kita sampai di sana nanti. Hidup adalah tentang proses menjadi, bukan sekadar proses memiliki. Dan dalam proses menjadi itulah, kita akan menemukan makna baru yang jauh lebih dalam daripada sekadar pengakuan dari orang lain. Kita seringkali terlalu terpaku pada pencapaian besar hingga kita lupa menghargai kemenangan-kemenangan kecil yang sebenarnya menyelamatkan kita setiap hari. Kita merasa gagal hanya karena belum memiliki jabatan tinggi atau rumah mewah, padahal ada perjuangan hebat yang terjadi di balik pintu kamar yang tertutup rapat. Ada keberanian yang luar biasa saat kamu memutuskan untuk tetap bertahan meskipun duniamu terasa runtuh. Coba ingat kembali hari-hari terberatmu. Saat bangun dari tempat tidur terasa seperti mendaki gunung yang sangat tinggi, namun kamu tetap melakukannya. Saat kamu mampu melawan keinginan untuk menyerah dan memilih untuk mencoba satu kali lagi. Itu bukan hal sepele. Itu adalah kemenangan besar atas dirimu sendiri yang seringkali tidak mendapatkan tepuk tangan dari siapapun. Berhasil bangun pagi tepat waktu, menyelesaikan satu bab dari buku yang sudah lama terbengkalai,
atau sekadar mampu membersihkan tempat tidur saat pikiranmu sedang sangat kacau adalah sebuah pencapaian. Jangan remehkan hal-hal kecil ini, karena dari kepingan-kepingan kecil inilah pondasi kekuatan mentalmu sedang dibangun secara perlahan. Kita terbiasa membandingkan bab pertama hidup kita dengan bab pertengahan hidup orang lain. Kita melihat hasil akhir mereka tanpa pernah melihat berapa banyak malam yang mereka habiskan untuk menangis atau berapa kali mereka hampir menyerah. Padahal, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah progres yang nyata, meskipun tidak terlihat seperti lompatan besar. Belajarlah untuk berterima kasih kepada dirimu sendiri. Katakan pada dirimu bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik untuk hari ini. Tidak perlu menunggu validasi dari orang lain untuk merasa berharga. Cukup sadari bahwa mampu bertahan di hari yang berat adalah bukti bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan selama ini. Kemenangan kecil adalah bahan bakar untuk perjalanan panjang. Jika kita hanya menunggu kemenangan besar untuk merasa bahagia, maka kita akan menghabiskan sebagian besar hidup kita dalam rasa kecewa. Mulailah merayakan hal-hal sederhana, karena di sanalah letak kebahagiaan yang paling jujur dan paling menenangkan. Mungkin saat ini kamu merasa tertinggal, merasa bahwa waktu telah mencuri kesempatanmu, atau merasa bahwa pintu-pintu peluang sudah tertutup rapat. Namun, pernahkah kamu berpikir bahwa keterlambatan ini sebenarnya adalah bentuk perlindungan? Ada kalanya kita tidak diberikan apa yang kita inginkan saat ini, karena kita belum siap untuk memikul tanggung jawab yang menyertainya. Kegagalan atau waktu tunggu yang terasa membosankan seringkali adalah masa persiapan yang tidak terlihat. Ini adalah waktu di mana karaktermu sedang dibentuk, kesabaranmu sedang diuji, dan sudut pandangmu sedang diperluas. Tanpa masa tunggu ini, mungkin kamu akan sampai di puncak namun tidak memiliki akar yang cukup kuat untuk bertahan saat badai datang menghantam. Bayangkan sebuah benih yang tertanam di dalam tanah. Ia berada dalam kegelapan, tertekan oleh tanah yang berat, dan tanpa tidak melakukan apa-apa selama waktu yang lama. Namun, di bawah sana, ia sedang memperkuat akarnya sedalam mungkin. Ia tidak sedang tertinggal dari bunga lain yang sudah mekar, ia hanya sedang mempersiapkan diri agar saat ia tumbuh nanti, ia tidak akan mudah tumbang oleh angin kencang. Jadi, berhentilah menghukum dirimu atas waktu yang terasa lambat. Gunakan masa ini untuk mengenal dirimu lebih dalam, memperbaiki apa yang rusak, dan mempelajari hal-hal yang selama ini kamu abaikan. Percayalah bahwa segala sesuatu akan datang pada waktu yang paling tepat, saat kamu sudah menjadi versi terbaik dari dirimu untuk menerima hal tersebut. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan tentang siapa yang paling mampu menikmati perjalanannya. Tidak ada gunanya berlari kencang jika kita kehilangan arah atau kehilangan jati diri di tengah jalan. Lebih baik berjalan pelan dengan kesadaran penuh, daripada berlari cepat namun hanya mengikuti jejak kaki orang lain tanpa tahu kemana sebenarnya kita menuju. Jangan biarkan rasa takut tertinggal membuatmu kehilangan kedamaian. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki garis start dan garis finish yang berbeda. Kamu tidak sedang berkompetisi dengan siapapun kecuali dengan dirimu yang kemarin. Selama kamu masih mau belajar, masih mau mencoba, dan masih mau memaafkan dirimu sendiri, maka kamu sebenarnya sedang bergerak maju, meski langkahmu terasa sangat kecil. Tidak apa-apa jika hari ini kamu hanya bisa bernapas dan bertahan. Tidak apa-apa jika progresmu tidak terlihat oleh dunia. Yang terpenting adalah kamu tidak berhenti. Teruslah berjalan dengan kecepatanmu sendiri. Hargai setiap prosesnya, dan percayalah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil dengan penuh ketulusan akan membawamu pada tujuan yang paling tepat bagi hidupmu.